Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, sudah siap belajar? Ya. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu, dipimpin oleh baik. Sebelum kita mulai belajar, kita absen dulu. Al-Fatihah Puspita Adin. Amrina Rosada. Anggi Zapira. Jihan Maharani. Sakit. Sakit apa? Sakit kepala. Sudah berapa hari sakitnya? 3 hari. Sudah dijenguk temannya? Ya, kita doakan temannya supaya cepat sembuh ya. Oke. Sudah siap belajar? Ya. Oke, sekarang kita lihat semangatnya ini. Kita sama-sama menyatukan semangat sebelum kita mulai belajar. Siap? Ya. Ya, kita akan melakukan tepuk semangat. Oke? Ya, tepuk semangat. Iya. Lagi sekali. Kita akan melakukan tepuk 5 kali. Oke, siap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya. Baik, sekarang kita akan mulai belajar. Kita akan belajar pembahasan pertama dalam akidah akhlak, yaitu akan membahas tentang akidah Islam. Apa? Akidah Islam. Kira-kira ada yang tahu tidak apa itu yang namanya akidah Islam? Oh iya, silahkan. Akidah menurut bahasa artinya percaya atau pengakuan yang tertanam di dalam hati. Adapun iman menurut istilah adalah kepercayaan yang melekat di dalam hati dengan penuh keyakinan dan tidak tercampur oleh keraguan. Iya. Siapa lagi yang tahu apa itu akidah Islam? Nah, iya, silahkan. Islam adalah bagaimana kita mempertahankan keyakinan. Oh iya. Ya, baik. Jadi itu dia yang namanya akidah Islam. Kita masuk ke pembahasan, kita akan uji kompetensi terlebih dahulu. Oke. Sekarang Bapak akan bagikan pretest namanya. Soal tentang uji kompetensi, sejauh mana pengetahuan kalian tentang akidah Islam. Ya. Nah, nanti kalian jawab di sini pertanyaan-pertanyaan ini, dan nanti pada akhir pembelajaran kita akan jawab lagi pertanyaan-pertanyaan yang sama. Jadi untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Oke. Nah, ini kita bagikan satu-satu. Sekarang kita akan membahas materi tentang akidah Islam. Jadi materinya sekarang yaitu adalah kita akan sama-sama menyaksikan atau menonton video berikut ini. Nabi Muhammad lantas bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, arwah apa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah aroma wangi seorang wanita tukang sisir rambut putri Firaun dan aroma wangi anak-anaknya." Spontanitas Rasulullah mengucapkan, "Bismillah," yang artinya dengan menyebut nama Allah. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, kira-kira pelajaran apa yang kita bisa ambil dari video tadi?
Apa? Keyakinan, keimanan, dan keteguhan. Iya. Ya. Apa yang kita bisa peroleh dari video tadi? Terus? Dan? Ya. Itu adalah tentang bagaimana mempertahankan keyakinan, kepercayaan, dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita akan membahas lebih dalam lagi apa itu yang namanya akidah Islam. Nah, lihat di LKS-nya. Kita akan samakan sekarang dengan video yang kita saksikan tadi. Nah, silahkan coba buka di halaman 6. Yang poin A, memahami akidah Islam. Jadi yang namanya akidah Islam itu adalah secara bahasa diambilkan daripada kata bahasa Arab, yaitu aqada yaqidu aqidatan. Apa artinya? Yaitu adalah ikatan. Kemudian yang kedua, apa dasar akidah Islam itu? Nah, silakan baca yang nomor 2. Akidah Islam merupakan dasar pokok keyakinan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis atau sunnah Rasul. Tanpa berpedoman hidup pada kedua sumber tersebut, manusia tidak tahu apa yang harus diperbuat di dunia. Tidak tahu pula perbuatan itu bermanfaat dalam kehidupan atau tidak. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan tentang akidah Islam? Nah, kalau tidak ada tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, sekarang Pak Guru akan bertanya. Bagaimana kira-kira ciri-ciri orang yang berakidah Islam itu? Iya. Jadi yang namanya ciri-ciri orang yang berakidah Islam itu adalah orang yang menjalankan rukun iman yang 6, yang menjalankan rukun Islam yang 5, dan juga berbuat baik kepada sesama makhluk. Oke, ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silahkan Anggi. Mengapa kita harus memperkuat keyakinan kepada Allah? Mengapa kita harus memperkuat keyakinan kepada Allah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, Pak. Oh ya, silahkan Hayuni. Karena keimanan adalah fondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinan seseorang terhadap akidah Islam. Ya. Jadi kenapa kita harus memperkuat keyakinan kita? Karena akidah merupakan fondasi awal di dalam membangun keyakinan kita kepada Allah. Nah, makanya orang yang masuk Islam wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bagaimana bunyi 2 kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagaimanapun kalian kuat beribadah, kalian sholat sehari semalam tanpa henti, tapi kalian tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan kalian tidak membenarkan di dalam hati apa yang kita ucapkan itu, maka ibadah yang kita lakukan itu sia-sia. Apa artinya sia-sia? Tidak akan mendapatkan apa-apa. Sumber akidah di dalam Islam itu bersumber daripada 2. Pertama yaitu Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Coba tabiatul husna, apa itu yang namanya Al-Quran? Al-Quran merupakan sumber pertama dan paling utama dalam ajaran Islam. Iya. Nah, jadi Al-Quran adalah sumber yang paling utama di dalam ajaran agama Islam.
Oke, kemudian sekarang yang ketiga, apa tujuan kita mempelajari akidah Islam? Coba Nova bacakan poin yang ketiga, apa tujuan mempelajari akidah Islam? Menjaga diri dari kemusyrikan. Kemudian yang pertama, memperkuat keyakinan Dan mempertebal kepercayaan atas kebenaran ajaran Islam. Ya, baiklah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Akan melakukan diskusi kelompok. Nah, kita akan mendiskusikan atau kalian akan mendiskusikan tugas yang ada di halaman 7. Nah, silahkan sekarang atur kelompoknya masing-masing. Kita bagi jadi 5 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silahkan bagi kelompoknya. Nah, atur mejanya. Ya. Sudah? Silakan. Yang sudah siap silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Dari hasil diskusi kami, masih banyak orang muslim yang belum mencerminkan perilaku berakidah Islam. Contohnya, masih banyak orang melakukan perzinahan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Iya. Oke, tepuk tangan. Oke. Sekarang kita akan sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Jadi, kira-kira apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Silahkan, siapa yang bisa? Ya, memperkuat keyakinan kita. Kemudian yang kedua, memberikan pedoman hidup yang pasti. Yang ketiga, menjaga diri dari kemusyrikan. Dan yang keempat, nah, itulah kesimpulan kita pada pelajaran hari ini. Nah, insyaallah besok kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya, masih dalam pembahasan masalah akidah Islam, yaitu ada 3 bagian daripada akidah Islam. Ada namanya iman, ada namanya Islam, ada namanya ihsan. Nah, apa itu iman, apa itu Islam, dan apa itu ihsan? Nah, itu besok akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Nah, jadi itulah pelajaran kita pada hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilaihil marji'ul ma'ab. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.